Hello fellow potatoes. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik. Kita hari ini bakal memprediksi masa depan Pokemon TCG Indonesia. Ya mungkin teman-teman banyak yang komplain juga ya, bilang ini udah jadi channel Beyblade lah, bilang ini udah jadi channel Animal Crossing lah. Enggak. Jadi aku akan tetap bahas Pokemon ya seperti biasa. Fokus utamanya tetap Pokemon. Tapi ya aku nyelip-nyelipin yang lain juga, hobi-hobiku yang lain juga ke channel ini, karena aku mau sharing ke teman-teman semua hal-hal yang aku enjoy lah ya, dan ya kita sama-sama have fun bareng gitu. Hari ini setelah cukup lama kita tidak bahas tentang Pokemon TCG Indonesia, kita akan mencoba memprediksi apa yang akan terjadi dengan Pokemon TCG Indonesia ke depannya ya. Karena ini udah berapa lama nih, udah hampir 1 bulan dari akhirnya Mega Gym Battle Season 1 ya, dan nggak ada update yang berarti dari tim Pokemon Indonesia. Kayak gimana nih kelanjutannya Pokemon TCG Indonesia nih ya. Jadi hari ini kita akan mencoba memprediksi apa yang akan terjadi. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin channelku cukup lama ya, terutama pas zaman-zaman awal set 5 keluar, itu aku pernah bilang kalau kita tuh sebenarnya bisa ngintip spoiler apa yang mungkin terjadi di Pokemon Indonesia dari Pokemon lain ya, dari luar negeri. Mungkin hari ini aku akan bahas sedikit lebih detail tentang hal ini juga. Teman-teman sebelumnya harus tahu dulu ya, kalau sebenarnya yang ngurus Pokemon TCG di seluruh dunia itu ada 2 perusahaan. Ini 2 perusahaan yang sebenarnya berbeda, tapi bisa dibilang kayak gimana ya, sister company tapi 2 perusahaan yang berbeda. Yang pertama itu The Pokemon Company, dan yang satu lagi The Pokemon Company International. Jadi ya ini 2 yang berbeda. Kalau The Pokemon Company itu ngurusinnya lebih ke wilayah Asia ya, yang fokusnya itu sekarang berarti Jepang, Korea, Thailand, Indonesia, Taiwan. Ini kita ngomongin TCG-nya dulu aja ya, TCG-nya dulu aja. Sedangkan kalau untuk yang The Pokemon Company International itu ngurusin sisanya. Jadi kayak Amerika, Eropa, Australia, itu yang ngurus The Pokemon Company International atau kita nyebutnya TPCI ya. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, sekarang kita bahas tentang TPC, The Pokemon Company aja. Mulai dari 2019 awal kalau nggak salah ya, itu pertama kali mereka mulai mengeluarkan Pokemon TCG di bahasa-bahasa Asia yang sebelumnya belum pernah mereka keluarkan. Mulai dari yang Thailand dulu. Ya, jadi ini udah ada, aku kasih di sini juga logonya ya, Pokemon TCG-nya Thailand. Nah, habis mereka launching yang Pokemon TCG Thailand, ternyata lumayan booming. Mereka lanjut lagi keluar yang versi Indonesia, yang versinya kita sekarang, yaitu Pokemon Game Kartu Koleksi. Setelah game kartu koleksi juga ternyata booming dan sukses, mereka keluarin lagi untuk di Taiwan dan Hong Kong. Ini logonya aku taruh juga di sini ya. 3 ini aku biasa suka refer mereka nyebutnya Pokemon Asia. Jadi Pokemon Asia itu meliputi hal-hal ini. Kita bisa ngintip spoiler dari mana nih? Kita bisa ngintip spoiler dari saudara Pokemon Asia kita, yaitu Thailand dan Taiwan. Website dimana kita bisa ngeceknya sebenarnya sama kayak Indo ya. Nanti aku akan taruh di description juga di bawah. Kalau Indo itu kan kita mulainya di depannya pakai ID websitenya, id.portalpokemon.com. Kalau misalnya yang Thailand, itu ID-nya diganti TH, kalau yang Taiwan itu diganti TW. Nah, itu nanti kita akan masuk ke website portalnya Pokemon, tapi yang dari negara itu. Ini aku akan kasih lihat screenshot dari yang websitenya Thailand dan Taiwan ya. Di sini kita sama-sama bisa lihat kalau Thailand dan Taiwan sama-sama udah nyampe Sword and Shield. Dan ini cepet banget ya. Aku sangat gak expect bisa secepat ini gitu kita ngejar Jepang. Karena di Thailand itu Sword and Shield 1, aku biasa nyebutnya ya, itu udah keluar. Dan setnya itu kalau kita lihat Jepang, teman-teman yang belum nonton aku unboxing Jepang bisa dicek nanti di channelku ya, supaya lebih ngerti lagi maksudku gimana. Jadi Sword and Shield 1-nya Asia itu akan terdiri dari 3 set Jepang. Sword, Shield, bukan 3 berarti 4 ya, 4 set Jepang ya. Sword, Shield, VMAX Slicing, sama Rebellious Crash. Terus kalau kita ngintip yang punya Taiwan itu udah sampai Sword and Shield 2 malah ya. Mereka benar-benar ngebut naik kring. Itu udah sampai Sword and Shield 2. Dan kalian tahu Sword and Shield 2-nya itu ternyata wow, udah nyampe Legendary Heartbeat ya, udah ada Amazing Rare. Jadi
set Sword and Shield 2-nya Taiwan itu meliputi yang V starter setnya Charizard VMAX sama ini siapa sih namanya? Oromge. Aduh, Grimmsnarl. Iya, Grimmsnarl VMAX. Terus boosternya yang Explosive Flame Walker, iya, sama Legendary Heartbeat ya. Iya. Set. Oh, sama ini juga yang Infinity Zone. Jadi 3 booster pack plus starter deck-nya itu dimasukin ke SWSH 2 atau Sword and Shield 2 ya. Kita di Indonesia sayangnya masih di Sun and Moon. Tapi di Sun and Moon terakhirnya kita. Karena kalau kita tadi ya lihat di versi Thailand dan Taiwan, kita tahu kalau habis ini kita udah masuk Sword and Shield. Sword and Shield 1 kemungkinan akan sama ya. Karena Sword and Shield 1-nya Taiwan dan Thailand itu sama, yang gambarnya kayak gini. Kemungkinan besar kita Indonesia juga akan mendapatkan hal yang sama. Jadi SWSH 1-nya kita itu dari Sword and Shield, Rebellious Crash, sama VMAX Slicing ya. Itu akan menjadi set SWSH 1-nya kita. Nah sekarang pasti kita bertanya-tanya juga ya, kapan sih rilisnya Sword and Shield 1 untuk versi Indonesia? Ini hanya tebak-tebakanku ya, ini kita main memprediksi ya, kita meramal. Di akhir season 1 Mega Gym kemarin, berarti akhir Agustus ya, itu sempat ada wacana akan ada Mega Gym Season 2 yang sistemnya udah dibenahin, udah diperbaikin supaya lebih adil bagi semua orang di seluruh Indonesia ya, semua player Pokemon TCG. Cuma sampai saat ini belum ada berita resmi dari Pokemon Indonesia apakah Mega Gym Battle 2 ini, Season 2 ini jadi dijalankan atau enggak, dan kayak sistemnya bakal kayak gimana itu belum ada info resmi ya dari Pokemon Indonesia. Jadi sabar dulu, ditunggu dulu. Kalau kita lihat dari Season 1 Mega Gym itu berlangsung selama 2 bulan. Jadi bulan Juli dan bulan Agustus. Mega Gym-nya dijalankan akhir bulan Agustus. Oke? Nah, kita bisa kira-kira ya, expect kalau misalnya jadi jalan nih Mega Gym Season 2, kemungkinan akan berlangsung bulan September dan Oktober. Ya, jadi 2 bulan juga. Dan mungkin Mega Gym Season 2-nya akan dijalankan akhir Oktober. Kalau aku lihat dari pattern-nya sih kayaknya nggak mungkin mereka rilis set 6 di tengah-tengah Mega Gym ini ya. Jadi kita bisa kira-kira mungkin awal November. Ini ya, ini cuma aku kira-kira sih ya. Kalau aku kira-kira mungkin nanti waktu Mega Gym Battle 2, akhirnya Mega Gym Battle 2, itu mereka bakal announce untuk rilis Sword and Shield. Dan rilis Sword and Shield-nya mungkin pas awal November. Sama kayak kemarin itu pas akhir Mega Gym 1 kan mereka reveal promo DDN tuh. Nah habis itu akhir Mega Gym 2 mungkin mereka reveal Sword and Shield. Dan Sword and Shield-nya rilis pas November. Itu prediksiku ya, spekulasiku begitu. Ya, jadi itu sih, mudah-mudahan beneran rilis ya Sword and Shield-nya ya secepatnya November. Aku udah gatel banget pengen unboxing Sword and Shield versi Indonesia. Gile, itu high expectation sih ya. Cuma aku sangat berharap Marni tulisannya jangan MARNI ya. Tolong tim Pokemon Indonesia, kalau kalian ada yang nonton video ini, tolong disampaikan ke translatornya, namanya Marni, tolong jangan MARNI ya. Kalau mau ikut Jepang kayak Mary nggak apa-apa lah, tapi jangan MARNI, please. Itu waifunya banyak orang, kalian jangan bikin mereka marah ya. Itu kalau untuk ngomongin set ya. Ini berikutnya adalah prediksi tentang apalagi akan berubah di Pokemon TCG Indonesia. Sama, spoilernya aku ngintip dari websitenya Thailand dan juga websitenya Taiwan. Pertama, berita ini itu baru keluarnya di Taiwan dulu. Dan belum ada berita di Thailand, jadi aku belum terlalu belum cukup yakin lah, aku sendiri belum cukup yakin kalau ini bakal diterapkan di Indonesia juga gitu. Tapi habis keluar beritanya di websitenya Thailand dan Taiwan, aku nggak bisa baca ya, aku pakai Google Translate juga. Ternyata isinya sama persis. Isi yang di berita Thailand dan Taiwan itu sama persis. Jadi aku sekarang udah makin yakin kalau di versi Indonesia kemungkinan besar juga akan seperti ini. Oke, ini artikelnya nanti akan aku taruh di sini. Berdasarkan artikel ini, di sini ditulis akan ada 2 perubahan besar di Pokemon TCG ya, untuk yang versi Asia.
ini yang Thailand dan Taiwan, nanti di Indonesia mungkin akan seperti ini juga. Yang pertama adalah kita udah nggak boleh play supporter di giliran pertama. Ya, jadi player yang dapat giliran pertama itu nggak boleh play supporter di giliran itu. Ini banyak juga teman-teman yang nanya, mungkin karena terlalu influence sama TCGO ya, yang online. Karena yang online tuh kan ngikut Amerika tuh. Amerika udah Sword and Shield juga. Jadi mereka udah mengadaptasi aturan ini pas Sword and Shield Inggris rilis awal tahun kemarin ya. Tapi di Indonesia karena kita masih Sun and Moon, kita emang belum mengadaptasi peraturan ini. Nih, kita bisa lihat di yang Thailand sama Taiwan juga, mereka dapat aturan ini itu setelah Sword and Shield rilis di bahasanya mereka. Jadi, aku mengexpect kita yang versi Indonesia juga akan dapat aturan ini pas Sword and Shield rilis di Indonesia, oke? Next, hal berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang adanya kartu-kartu yang di-ban, alias tidak boleh dipakai, oke, di turnamen-turnamen resmi ya. Awalnya itu beritanya cuma di Taiwan, tapi sekarang beritanya juga ada di Thailand, dan isinya sama persis lagi. Jadi akan ada total 12 kartu yang di-ban list ya. Gimana? Ini 21 atau 12? 12. Akan ada total 12 kartu yang di-ban, 12 kartu ini nggak boleh dipakai. Sekarang aku akan kasih lihat kalian kartu-kartu itu apa aja, tapi mungkin aku akan bahas lebih detail di lain video ya. Di sini kita akan cuma lihat kartu-kartu itu apa aja. Oke, di sini ada 12 kartu. Raichu, Oricorio, Marshadow dengan ability lepas kendali, Sudowoodo, Acerola, Guzma hilang, sedih, Plumeria, obat luka maksimum, bola ultra, palu luar biasa, counter catcher, dan energi bening ganda. Ya, 12 kartu ini nanti mungkin di versi Indonesia akan masuk ban list juga, dan tidak boleh kita pakai di turnamen resmi. Ini mungkin buat ini juga ya, nyamain ke kayak situasi di seluruh dunia. Karena pool kartunya kita masih dikit, jadi kita belum pakai yang namanya rotation. Ini mungkin nanti akan kubahas di lain video juga. Jadi instead of rotation, kita dikasih ban list dulu untuk kartu-kartu yang harusnya rotate dan memegang peran penting di game ini, yaitu 12 kartu ini ya. Kurasa mereka masih ngetes juga di Taiwan dan di Thailand. Kalau ternyata efektif, harusnya akan diterapkan di versi Indonesia juga. Oke, gitu teman-teman. Semoga video kali ini juga menambah wawasan teman-teman, memberi insight buat teman-teman juga, dan teman-teman jadi bisa kira-kira ya ke depannya apa sih yang akan terjadi dengan Pokemon TCG Indonesia. Again, ini kita cuma prediksi, ini cuma analisaku dari berbagai sumber-sumber yang udah tertera yang menurutku lumayan legit ya. Tapi again, sampai Pokemon Indonesia memberikan statement official, jangan terlalu yakin 100% dulu, meskipun ini terlihat sangat meyakinkan ya. Tapi ya, tidak ada salahnya teman-teman mulai siap-siap juga. Jadi mungkin bisa, kalau mau coba nyusun deck buat Sword and Shield, coba pertimbangin untuk nggak pakai 12 kartu ini dulu. Atau juga pertimbangin aturan turn 1 nggak boleh supporter. Jadi kayak, mungkin Lily nggak kepake lagi ya. Sedih ya. Oke? Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah, dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau ada video baru. Baik itu video Pokemon, video Beyblade, video Animal Crossing, video main game apapun. Ya, pokoknya aku akan sharing hal-hal yang menyenangkan ke teman-teman semua. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Hyper Potatoes, signing out.